bukan menjabat sebagai pejabat loh. Sudah ini ya Mas, sudah turun jabatannya. Kenapa masih harus terus jadi rakyat lah, jadi rakyat biasa sekarang Pak Jokowi kan gitu. Mas. Oke, silakan Mbak. Oke. Sikap Hercules bersuara untuk Jokowi di tengah persoalan ijazah. Iya. Menurut Mbak Ilo, ini bukan cuma soal ijazah, tapi tentang kesetiaan dan keberanian bersuara di tengah gadungan opini. Ya, gadungnya opini ya. Hercules bukan orang baru. Ia tahu seperti apa Jokowi sejak masih memimpin Jakarta. Maka dukungannya sekarang adalah soal prinsip dan rasa hormat di dunia ini. Teman sejati itu kelihatan bukan waktu kamu senang, tapi waktu kamu banyak masalah, kata Mbak Ilo sambil menyeruput kopi Mas. Mas. Jadi memang kita nggak tahu ya yang sekarang di belakang Jokowi terkait berita viral isu ijazah ini. Tapi kita melihat ada sosok Hercules Grip yang mengaku sahabat lamanya, mengenal Jokowi sejak era Gubernur DKI Jakarta. Ya, dia hadir, dia berada di belakang Jokowi dalam viralnya kasus ijazah ini. Benar Mas. Ya, dia membela, dia mengatakan dengan lantang ijazah Jokowi sudah terbukti asli. Nggak mungkin kalau nggak asli dia bisa dari wali kota ke gubernur lanjut ke presiden. Bahkan gitu. 2 periode lagi presidennya Mas. Dan menyatakan itu hanya semua sensasi kalau ini kembali diungkit gitu. Benar Mas. Ya, menurut Mbak gimana? Ya kalau menurut saya itu tadi Mas, kan dia bilang udah loh, dia itu udah jadi orang biasa, kenapa harus diungkit ungkit lagi kalau memang itu ijazah bukan ijazah asli, toh kan ya kayak pihak-pihak yang memeriksa itu semua kan sudah tahu gitu Mas, gitu loh, sebelum dia menjabat sebagai presiden gitu Mas. Oke. Hercules Grip memang keras, tapi kalau sudah dekat Jokowi ia bak sebuah kapas. Hercules dan Grip memang dikenal keras, tapi kali ini kekerasan itu dipakai untuk menyampaikan ketegasan, moral. Jangan asal menuduh, jangan suka mengguncang, stabil, cuman karena ingin viral. Mbak Ila melihat langkah Hercules ini sebagai bentuk solidaritas yang langka. Di saat banyak yang mundur atau diam, Hercules memilih berdiri di depan. Yang kita butuhkan sekarang itu bukan drama, tapi orang-orang yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus menjaga, kata Mbak Ilo Mas dengan tenang. Oke, jadi hadirnya Haji Hercules ini semata-mata adalah solidaritas dia sebagai sahabat lama. Bener, Mas. Ya, teman Jokowi. Ia mengaku siap berada di belakang, di depan bahkan, Bapak Jokowi dalam isu kasus ini. Ya, jangan lagi buat drama katanya. Orang-orang yang saat ini mempersoalkan ijazah katanya orang yang membuat drama yang sebetulnya tidak perlu. Ya, karena Hercules sendiri mengatakan ya, hal ini sebetulnya bisa mengguncang ya stabilitas ya, cuman karena ingin viral semata. Mbak. Ya, ini kata Hercules. Ya Mas, perbedaan Jokowi dan Hercules Grip sederhana dengan jalan yang jauh berbeda. Jokowi lahir dari keluarga sederhana, dulunya tukang kayu, sementara Hercules dari jalan keras. Timur Leste, jadi preman di Jakarta. Dua-duanya berangkat dari bawah, tapi jalannya beda. Jokowi dikenang karena kerja nyata dan cita bersih. Hercules bangun pengaruh lewat loyalitas dan kekuatan jaringan di bawah. Jokowi mengandalkan kinerja, program, kerakyatan, dan suka turun ke lapangan. Sementara Hercules membangun ormas, Grip sebagai wadah pengaruh dan loyalitas, terutama dari kalangan bawah dan bekas preman, Mas. Iya, jadi kalau dibilang, Mbak, yang saya lihat di sini adalah mereka dua ini sosok yang banyak dikagumi.
nggak mungkin kalau nggak dikagumin. Dia beberapa kali mencalonkan, nggak pernah gagal. Calon jadi wali kota, sukses, menang. Calon jadi gubernur, sukses, menang. Benar. Nyalon lagi sebagai presiden, sukses dan menang. Ya, Benar. begitupun Hercules Grip. Walaupun saya mendengar ada perbincangan soal dia ditawari jabatan Benar. oleh Bapak Presiden Prabowo yang saat ini menjabat, karena beliau dekat dengan Pak Prabowo. Tapi dia menolak. Dia tetap memilih untuk di luar pemerintahan dan fokus menjalankan dan memimpin organisasinya, yaitu Ormas Grip. Nggak mungkin kalau citra Hercules ini tidak baik. Dia memiliki pengikut yang luar biasa, banyak, Mas. Ormas yang baru dibangun tapi perkembangannya sangat signifikan, ya. Nggak mungkin kalau orang biasa Jokowi ataupun Hercules yang mendapat antusias dari masyarakatnya sangat luar biasa. Itu dulu yang harus dibuktikan. Benar, Mas. Benar. Pembuktian nih ibaratnya. Ya. Oke, gini ya, Mas. Jangan pernah lawan Jokowi. Ya. Mungkin itu pesan Hercules Grip Jaya. Kadang orang yang paling keras justru paling tahu siapa yang harus dijaga. Dan mungkin bagi Hercules, Jokowi itu bukan orang yang pantas dilawan. Begitulah kira-kira cara Mbak Ilo membaca pesan dari sikap Hercules. Waktu datang ke Solo, dia tengah polemik soal ijazah. Hercules tidak diam. Dia melangkah menuju dirinya, menunjukkan dirinya dan bicara lantang. Ijazah Jokowi itu asli. Jangan cari-cari masalah. Buat Mbak Ilo, itu bukan sekedar pembelaan, itu kode keras, Mas. Jangan pernah lawan Jokowi, dia orang baik, Mas, pesannya. Tema jangan lawan Jokowi, dia orang baik ini pernah diungkapkan oleh politisi PDIP pada masa pemilu presiden, Mbak, antara Prabowo dengan Ganjar dengan Anies Baswedan. Salah satu petinggi PDI mengatakan jangan lawan orang baik. Benar. Jadi ada kader dia di PDI yang mengungkapkan kinerja Jokowi ibaratnya dalam konteks yang tidak baik. Dan itu langsung diperbaiki beberapa waktu kemudian. Kenapa? Karena citra Jokowi ini masih besar. Ketika dia membahas seperti itu, Mas, elektabilitasnya makin turun. Nah, makanya muncul pernyataan Jokowi jangan lawan orang baik. Itulah tadi Jokowi. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan Pak Jokowi ini orang baik gitu. Benar. Jangan membangun isu-isu yang tidak berdasar kemudian menyerang Bapak Jokowi gitu. Benar, Mas. Kita di sini ingin ingin Indonesia maju benar. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada di depan, bukan masalah-masalah yang di belakang dikedepankan lagi gitu. Jadi nggak selesai-selesai ya, iya, Mas. apa sih untungnya gitu membahas tentang masa lalu gitu. Yang harusnya sudah selesai dari awal gitu. Mas, benar. Kan gitu. Harusnya kita lebih fokus dengan masalah ekonomi yang saat ini sedang terjadi kan gitu, tentang pembangunan ya di sektor-sektor yang lebih menyasar kepada rakyat gitu sih, Mbak. Benar. Oke, ada yang mau disampaikan, Mbak, sebelum ditutup? Ya, cuman penyampaian itu aja sih, Mas. Jangan pernah bahas masa lalu gitu loh, Mas. Udah, kita pandang ke depan aja sekarang gitu. Oke.